Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonominya mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Saya persilahkan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lindrung, Pimpinan Komite 4 DPD RI, Bapak Ahmad Nawardi, Ibu Novita Anakota, Ibu Elviana, Ibu Sinta Rosmayanti, seluruh anggota Komite 4 DPD RI, Wakil Menteri Keuangan 1, Bapak Suharsi Nazara, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan, para pejabat dan hadirin sekalian. Boleh. Kalau kita tadi dengar sambutan Belum dibayar. Pak Menteri sudah menaikkan dana TKD dan kita sampaikan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kenaikan itu meskipun tidak kembali kepada 919. Kemudian terkait dengan kita akan berbicara juga terkait dengan dana 200 triliun untuk Himbara. Ini juga kita apresiasi kepada Pak Menteri sudah mendistribusikan dana 200 triliun untuk perbankan dan semoga ini benar-benar dinikmati oleh UMKM di daerah. Tapi persoalannya kredit sampai sekarang pertumbuhan kredit ini tidak signifikan. Barangkali kenapa tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa ini mentransfer dana sehingga likuiditas perbankan sudah naik, tetapi tidak menumbuhkan kredit. Kita sebagai anggota DPD sangat mendukung apa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lindrung, Pimpinan Komite 4 DPD RI, Bapak Ahmad Nawardi, Ibu Novita Anakota, Ibu Elviana, Ibu Sinta Rosmayanti, seluruh anggota Komite 4 DPD RI, Wakil Menteri Keuangan 1, Bapak Suharsi Nazara, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan, para pejabat dan hadirin sekalian. Boleh. Kalau kita tadi dengar sambutan Pak Tamsil Lindrung dan tadi pidato sedikit dari Pak Pimpinan Komite 4, kalau saya jawab aja itu semuanya 2 jam lebih pasti habis. Sebenarnya kan keluarnya sudah siap dan sudah matang untuk dilemparkan ke saya pada hari ini. Sementara saya waktu kesini saya bingung, kita mau diskusi apa nih? Kita masih diskusi apa nih? Jadi posisi saya posisi yang dirugikan sekarang. Anda nyerang, saya masih defense. Target saya hari ini sederhana, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi dan slide-nya nggak panjang-panjang amat nanti. Tapi biasanya kalau saya udah ngomong juga nggak berhenti-berhenti tuh, sama aja Pak. Jadi ada slide ya. Ada, Pak. Ini kebijakan fiskal judulnya untuk pertumbuhan tinggi dan Sejahtera bersama. sejahtera bersama. Kaya bersama. Kalimatnya agak aneh ini. Ini staff yang bikin begitu Pak biasanya. Ini judulnya nggak panjang-panjang, masih pendek. Coba langsung next ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Hasarnya adalah seluruh APBN, seluruh kegiatan pemerintah, DPR, DPD, tujuannya sama untuk membuat masyarakat kita semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya, dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Mungkin dari sejak kemerdekaan juga kita semua tujuannya itu, tapi jalannya pada lupa. Kadang-kadang jalannya nggak optimal. Jadi saya dan oleh ditugaskan nggak ya? Ngaku aja kali ya. Sama Presiden untuk membawa ekonomi kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena sebelumnya tanpa disadari
kita sempat mengalami keadaan yang amat membahayakan negara kita ya. Oke, next mungkin. Oh, ini slide berapa nih? Slide 3 lanjut. Oh, ini global ya. Ini Pak, kalau bahannya mereka yang siapin. Saya lihat ini aja deh. Iya, Bapak. Ini Pak. Nah, ini paparan aja. Jadi kalau kita lihat global ekonomi ya, ini yang slide ini ya. Kan kita sering dengar global ekonomi hancur dari beberapa tahun yang lalu. Kita semua ketakutan dibayangin akan kehancuran ekonomi global. Saya selalu bilang ketidakpastian global selalu ada. Setiap tahun kita menghadapi ketidakpastian dunia dari si manapun. Selama 25 tahun saya jadi ekonom, selalu menghadapi hal itu. Akhirnya saya simpulkan bahwa ini selalu terjadi. Jadi yang paling bagus bagi kita adalah menentukan kebijakan dalam negeri yang baik. Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita nggak peduli. Kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya pengaruhnya sekitar 10%. Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let's say 20%. Kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau kita susah, salah kita sendiri. Karena 80% di tangan kita. Ini global ternyata nggak sejelek yang diperkirakan banyak orang. Ini World Bank prediksinya 2025 masih tumbuh 2,3%, 20 tahun depan akan lebih baik ke 2,4%. Dan kelihatannya likuiditas di pasar global juga lebih longgar. Kalau saya sih ngelihat gampang Amerika Serikat aja sendiri. Pada waktu dia katanya mau hancur, bunganya tinggi di sana. Ruang bagi dia untuk mendorong ke perekonomian masih terbuka lebar. Tinggal dia turunkan bunga, ekonominya pasti rebound. Tinggal kapan dia mau dorong. Dan laju pertumbuhan ekonominya juga di sekitar potensinya 2-3%. Jadi kalau mereka bukan 6 tapi 2-3% itu sudah di atas itu pasti ekonominya kepanasan. Jadi ketika mereka bilang global ekonomi menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya. Harus yang enggak. Cuman waktu itu mungkin dia salah baca Pak. Dia nakutin Bapak global hancur kita jadi susah. Jadi kalau Bapak jangan salahin kita, salahin global gitu ya. Enggak, kita balik seperti apa. Satu lagi juga misalnya Cina. Dikhawatirkan juga kan, Cina akan hancur. Mereka negara komunis, devisa di tangan mereka, bunga di tangan pemerintah. Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Dan selama ini indikasinya kan jelas mereka cukup pandai. Jadi saya termasuk yang nggak percaya Cina akan jatuh dalam waktu dekat. Bahkan kemarin ketika gonjang-ganjing mereka injek uang lagi ke sistem perekonomian ratusan miliar dolar ya. Jadi kelihatannya mereka masih akan bagus. Dan dengan environment seperti, walaupun ada perang Rusia, perang segala macam ya, ketika masih ada senjata untuk mendorong perekonomian, harusnya kita nggak usah takut. Dan kalau kita lihat seperti sekarang, ya harusnya global juga tidak memperburuk prospek ekonomi kita. Kalau kita lihat ekspor kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu ya. Sempat 50 ya, sekarang 40. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak. Kalau keadaan gitu, ya udah kita berdoa aja supaya globalnya uncertain terus. Karena berarti kita dagangnya untung. Kira-kira begitu. Jadi dia waktu salah baca kelihatannya. Tapi yang jelas gitu. Jadi globalnya nggak jelek-jelek amat. Seandainya ada uncertainty pun, kita harus jalankan kebijakan yang mendrive pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Next, nanti saya akan lihat sana. Ini saya sedikit capaian 1 tahun Prabowo Gibran. Ini sudah berhasil menciptakan optimisme ya. Fondasi ekonomi kita kuat, stabilitas makroekonomi terjaga, dan kesejahteraan yang membaik menjadi landasan kokoh untuk terus menjadi lebih baik. Sempat goncang di bulan Agustus September, tapi karena di awalnya bagus, kita bisa perbaiki dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi stabil di triwulan kedua 5,12%, itu tertinggi di G20. Inflasi terjaga di 2,65 di bulan September, ini terendah juga di G20. Ini kalau untuk ekonomi kayak saya ini inflasi yang impian. Inflasi yang bagus tuh nggak rendah tapi nggak tinggi juga, nggak 0 tapi nggak 10. Ya 2-3 ini adalah angka yang ideal buat kita. Tapi harusnya kalau inflasi, kenapa saya suka inflasi rendah? Kalau inflasi rendah harusnya bunga, gua nonton nyindir BI ya. Bunga juga ikut turun. Boleh nggak nyindir? Harusnya kalau kita lihat inflation targeting regime yang dijalankan Bank Sentral, harusnya dia mungkin 3,65% suku bunga acuannya. Bukan itu yang saya incar. Yang incar adalah
suku bunga pinjaman yang harus turun ke bawah itu, di atas itu sedikit, paling 2-3%. Kalau di 3,5 harusnya kalau stabil kan, dan transmisi kebijakan moneter jalan harusnya suku bunga pinjaman antara mungkin 6 sampai 7. Itu sudah cukup bersaing dengan negara tetangga kita. Karena sekarang negara tetangga kita Malaysia sekitar segitu, mungkin 5 sampai 6%, sehingga Thailand juga seperti itu. Artinya daya saing kita dari sisi cost of capital bisa semakin baik kalau kebijakan yang lain tadi bisa di-adjust sesuai dengan inflasi yang terjadi. IHSG juga tadinya kan jelek, sekarang sudah cukup bagus di 8.200 ke atas ya. Jadi yield SBN juga turun ke 5,9%. Ini terendah sepanjang berapa? 20 tahun terakhir? Sejak September 2021 ya. Jadi untuk kita adalah ketika yieldnya turun, artinya kepercayaan ke pasar obligasi kita bagus. Untuk saya adalah cost of capital, kalau saya nanti terpaksa menambah surat utang saya, lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, perdagangan sudah saya sebutkan tadi. Angka pengangguran turun ke 4,76%. Angka kemiskinan juga turun ke 8,47%. Ketimpangan atau Gini ratio turun ke 0,375%. Beras produksinya cukup bagus. Cadangan beras di Bulog juga cukup tinggi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Oke, tapi itu kan data jangka panjang. Jangka pendeknya kan ada gejolak-gejolak di perekonomian kan. Ketika ekonomi kita agak terganggu, mungkin Mei, Juni, Juli, Agustus, awal September, kita akan melihat banyak demo di masyarakat karena emang ekonomi yang nggak jelas waktu itu, dan prospek kita juga nggak jelas, dan kita selalu menggembar-gemborkan bahwa global juga jelek. Jadi kita harus mengalihkan sentimen ke pasar, dan kita juga harus menambah eh, mesin atau minyak di perekonomian. Jadi ketika saya menjadi Menteri Keuangan, yang saya lakukan adalah pertama menambah likuiditas di sistem keuangan dengan memindahkan 200 triliun uang pemerintah dari bank sentral ke perbankan. Itu kan sempat orang ribut, itu kan harusnya mendapat persetujuan DPR karena itu terkait dengan APBN. Tapi yang saya lakukan tidak merubah APBN, saya hanya memindahkan uang aja, itu hanya cash management. Karena ketika cash kebanyakan di bank sentral, 425 lebih, itu mencekik sistem keuangan kita. Makanya kita nggak bisa tumbuh di Mei, Juni, Juli, dan tahun lalu juga sepanjang tahun seperti itu keadaannya. Jadi itu langkah yang pertama yang saya kerjakan. Ada juga kita juga akan deregulasi dan debottlenecking untuk iklim investasi supaya semakin bagus. Ini kan cuma satu aja, moneter, fiskal. Tapi di real sector kan masih ada hambatan-hambatan di mana kita akan lakukan deregulasi dan debottlenecking. Terus ini kita mengharapkan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi, investasi meningkat, dan lain-lain di sini. Sisi demand, kita akan melakukan reaksi efisiensi, blokir 168T, dan kita berikan ABT sebesar 157T. Kita juga memberikan dorongan efektivitas program prioritas untuk MBG, terus sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan FLPP kita dorong supaya diserap lebih cepat. Terus kami juga memberikan stimulus ekonomi supaya ekonominya lebih cepat tumbuhnya. Orang bertanya, 200 triliun itu apa dampaknya? Coba kita lihat sebelah. Next. Ini gambar yang menarik sebetulnya. Yang selalu saya lihat adalah yang merah tebal itu pertumbuhan uang. Itu sebetulnya base money katanya kalau di ilmu ekonomi ya. Itu sebetulnya minyak utama yang menentukan ekonominya dikasih kebijakan longgar atau ketat. Harusnya ini Bank Sentral, saya izin Bank Sentral yang ngomongin sedikit ya, boleh kan ya? Karena saya juga ekonom tahu sedikit lah ini. Jadi pada waktu Anda lihat tuh, 2005 sampai 2014, yang merah itu tumbuhnya di atas 17%. Akibatnya yang biru, kredit, tumbuhnya 22% rata-rata. Jadi pada waktu real sektornya tumbuh waktu zamannya Pak SBY. Tapi 2015 ke sini, sampai 2021 aja, tumbuhnya tiba-tiba yang merah itu rendah sekali di bawah 10%, dan pada titik tertentu di bawah 0 rata-ratanya. Itu sebelum kita COVID. Jadi sudah direm ekonomi sebelum COVID. Setelah COVID naik karena kita perbaikin. Tapi 2023 Anda lihat itu turun lagi ke bawah. Sepanjang 2023 hampir 0 pertumbuhannya. 2004 juga hanya hampir 0 di bawah rata-ratanya. Itu artinya ekonomi sedang direm. Kenapa saya tahu? Saya di luar ekonomi ngamatin ini terus. Saya waktu di LPS, kalau ekonomi melambat,
Artinya apa? Kalau nggak diperbaiki, akan banyak bank jatuh dan saya akan mulai kerja. Kalau di EPS, kalau ekonominya bagus, saya santai. Tapi kalau akan jatuh seperti ini, saya deg-degan. Jadi setiap minggu kita monitor, setiap hari kadang-kadang kita monitor untuk melihat keadaan. 2025 juga sama itu. Setelah naik bulan April, Mei jatuh, Juni, Juli, Agustus, September jatuh. Jadi ekonomi Anda dicekik pada waktu itu. Yang 200 triliun saya injek ke sistem, menaikkan merahnya ke atas jadi tumbuhnya 13,2%. Jadi yang merah itu udah mulai naik ke atas di September ya. Itu yang memberikan minyak di perekonomian dan ekonominya bisa mulai bergerak. Orang bilang saya sebar di 5 bank 200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI. Rata-rata penyerapannya udah lumayan deh kecuali BTN baru 19%. Uangnya akan saya pindah ke tempat lain nanti. Tapi bukan itu. Di sini ada yang komisaris BTN? Iya. Ya ada Pak. Siapa lu ya? Nggak ada, nggak ada. Tapi katanya dia pertamanya bilang kami akan serap, malah kurang. Ternyata baru segini dia serap. Yang melakukan ini saya adalah ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya. Ya saya pikir waduh gawat kita nih. Mungkin itu kan perlu ekonomi jalan dulu, baru pelan-pelan dia tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksa orang beli ya pinjam rumah atau beli rumah ketika income-nya nggak jelas. Tapi dengan gerakannya seperti ini, harusnya income akan balik dengan secara bertahap. 2026 saya pikir income dari sektor perumahan akan kembali sehat lagi. Oke, next. Kalau kita lihat dampaknya apa sih? Ada nggak dampaknya 200 triliun? Pertama, ke suku bunga deposito itu turun cukup dalam. Kita lihat yang 3 bulan, yang 6 bulan juga turun ke levelnya yang cukup dari 5,6 ke 5,24%. Pertumbuhan kredit, investasi kelihatan udah mulai tumbuh lagi tuh di September, walaupun baru setengah bulan ya. Karena kita masukin di tanggal 12. Ini jadi baru setengah tapi kredit udah mulai baik tuh, investasi udah mulai naik kreditnya. Suku bunga kredit juga kalau kita lihat sebelah kanan itu yang tertimbang itu turun sekitar dari 19 ke 9,04%. Tapi yang jelas penurunannya kelihatan sekali. Ini data baru 2 minggu ya. Oktober saya pikir lebih dalam lagi turun. Yang jelas adalah kebijakan yang kita jalankan itu sudah mulai men-trigger perekonomian, men-trigger penurunan suku bunga di pasar. Kalau kita lihat berikutnya, kita kan pada September dikhawatirkan dengan reaksi masyarakat yang nggak suka lah ke semuanya, ke pemerintah, ke kita semua ya. Jadi karena mereka merasa nggak ada harapan lah ke depan ekonominya. Tapi kita gelontorkan sudah memberikan dampak positif ke masyarakat. Hal yang paling saya suka adalah lihat yang paling kanan itu indikator yang saya suka untuk melihat gimana sih pandangan masyarakat pemerintah. Yang sebelah kanan yang oranye itu disebut indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah. Ini sudah dikalibrasi jadi level di bawah tertentu, di bawah 100 atau mendekati 100 dari atas, itu level yang bahaya. Anda lihat di bulan September, ini kan dari Juli, Agustus, September, turun dalam sekali. Karena masyarakat mulai merasakan tekanan di perekonomian dan nggak tahu ekonominya kemana. Tapi begitu kita injek uang ke sistem dan suku bunga mulai turun, saya sering ngibul kemana-mana bahwa masa depan kita cerah, bukan ngibul. Saya mencoba menciptakan optimisme. Jadi itu kata orang ceplas-ceplos itu ya bukan, itu adalah langkah terukur untuk memastikan masyarakat mengerti apa yang kita lakukan dan harapan ke depannya seperti apa. Dan kita injek juga uang ke sistem. Sehingga mereka mulai merasakan itu dan di bulan Oktober itu sudah naik lagi ke 113,3. Itu level yang aman. Sehingga dengan seperti ini saya pikir demo-demo akan jauh berkurang dan mereka akan lebih fokus untuk mungkin mencari kerjaan atau melihat peluang-peluang yang timbul dari gerakan kita di bidang fiskal tadi. Jadi langkah yang saya lakukan itu seperti gaya, tapi bukan untuk gaya-gayaan. Kita udah bisa membalikan sentimen masyarakat ke kita, ke perekonomian kita, dan ke prospek ekonomi mereka ke depannya. Kalau kita lihat next ya, hal yang berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Ini terhadap ekonomi dan terhadap prospek ekonomi mereka. Yang tengah itu yang warnanya agak kuning, dari 90,5 di bulan September, sekarang naik ke 96,5 dan sudah di level yang lumayan stabil, lumayan tinggi. Artinya apa? Mereka melihat
harapan ekonomi, kondisi ekonomi ke depan lebih baik dan akan lebih baik ke depan. Saya yakin Oktober ya, November, Desember akan lebih baik lagi. Mandiri. Data-data dari Mandiri Sekuritas, dari kita juga ambil yang lain ya. Saya nggak punya data early ya. Yang early itu punya Mandiri Sekuritas dan ini biasanya cukup baik, walaupun saya nggak suka Mandiri ya. Dulu saingan sama Danareksa soalnya. Saya Danareksa. Wah. Tapi mereka udah dan masih bagus datanya nih. Kita lihat aja yang MSI Mandiri Sekuritas Index, Mandiri Spending Index turun di September, sekarang naik ke 306. Anda lihat udah naik ke atas tuh. Yang utama itu ya naik ke atas ya. Yang lain belum ya. Oktober naik ke atas. Jadi itu ada pembaikan. Kalau lihat yang bawahnya tren penjualan retail ini Bank Indonesia ya September aja udah 5,8. Ini baru 2 minggu. Kalau Oktober saya yakin lebih kencang lagi. Terus proporsi keluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat di bulan September juga. Yang atas tuh, yang kanan itu mulai naik, sekarang di levelnya 75. September sebelumnya sempat turun tuh, terus naik lagi. Terus aktivitas manufaktur yang paling kanan bawah, ini PMI, ini untuk bulan Oktober, naik lagi dari 50 sebelumnya di 50 poin sekian di bulan September, sekarang ke 51,2. Jadi langkah kita mulai dirasakan oleh para pelaku ekonomi. Jadi saya sudah berhasil lah sedikit, bukan kita semua sudah berhasil. Nggak boleh ngaku-ngaku katanya. Kita bertiga nih dengan kerja keras sudah berhasil mengembalikan sedikit sentimen ke positif ke perekonomian. Dan bukan sentimennya aja, di dunia realnya juga sudah mulai membaik kalau kita dari indikator-indikator ini ya. Oke, next. Jadi kita akan lanjutkan langkah itu. Saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa. Kalau kurang lagi, saya akan taruh lagi, ditambah di perekonomian kita. Kalau kurang, kita tambah lagi sampai tumbuhnya cukup baik. Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh berapa? Di atas 5,5%. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Ikut tak? Kalau dikasih jalan-jalan, kita jalan-jalan, Pak. Jadi kalian dikasih hadiah. Tapi itu yang penting gini, kita mesti jaga stabilitas ekonomi dan kita mesti memastikan ekonomi tumbuh makin cepat, makin cepat. Kan kalau target Pak Presiden kan 8% secara bertahap ya. Sekarang kalau kita bisa tekan ke atas 5,5% atau lebih kayaknya dia bermalu. Lebih tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada. Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sector memberi kontribusi lebih signifikan ke perekonomian. Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kayak ribut ya? Woi daerah belanjain uangnya. Tapi sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian lain yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain. Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Kalau nggak kan uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak kedorong. Habis itu udah mulai menyebar di kementerian, kayaknya udah pada sebelah sama saya tuh. Biar aja. Terus, ya, tugas saya cuma itu kan. Kalau nggak kita susah juga. Kalau nggak itu nggak balik tuh tadi. Terus habis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit. Kira-kira gitu. Jadi hanya itu yang ada di kepala kita semua di sini. Kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada. Saya belum ekspansi fiskal, nggak ada ekspansi fiskal untuk ini tahun depan juga masih terbatas. Saya nggak akan tidak berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit ke PDB di atas 3%. Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Oke, kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat di triwulan keempat ini. Kita memberikan bantuan langsung tunai untuk Sejahtera ya BLTS 900.000 selama 3 bulan, setiap bulan 300.000, jadi 900.000 3 bulan.
Ini targetnya desio 1 sampai 4, jadi lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Itu 35,05 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kami alokasikan 31,5 triliun. Sekarang udah 18 triliun cair, sisanya akan dipercepat karena sebagian yang 3 dan 4 harus lewat kantor pos ya, PT Pos. Jadi mereka mesti perbaiki lagi datanya, bukan datanya, prosedurnya. Jadi harusnya sih minggu ini bisa cair semua. Minggu ini jalan. Jadi saya harapkan November udah habis semua ini yang 31. Jadi memberikan dorongan tambahan lagi ke perekonomian. Orang pikir saya baik, bukan baik. Itu uang nggak kepake, daripada nggak pakai kita bagi ke masyarakat aja supaya ekonominya jalan. Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar totalnya 0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat. Terus kami juga melakukan ini pemerintah semua ya secara keseluruhan memberikan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi 1,37 triliun rupiah. Target pertama 20.000, nanti akan kalau naik, katanya boleh naikin, kita kasih lagi, naikin kasih lagi sampai 100.000 secara bertahap ya. Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK 3,8 juta rata ya. Jadi ini diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian. Jadi kalau gitu 5,5, 5,6 mudah-mudahan bisa kita capai. Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonominya mulai gerak, kita pastikan nggak ada lagi kendala dan kalau ada uang kita habisin terus buat ekonomi dan buat masyarakat supaya tumbuhnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Nah, ada juga kita lakukan next. Untuk memperbaiki iklim investasi, kita melakukan berbagai deregulasi. Ada regulasi untuk distribusi pupuk bersubsidi, ada Indonesia untuk perdamaian ini. Ada akses permodalan bank, kemudian akses permodalan untuk pelaku UMKM, petani dan nelayan, penghapusan utang 67.000 UMKM, ada pembentukan dana antara kelola plus US 1 triliun aset BUMN untuk investasikan sektor strategis. Ini sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia. Kita juga ada finansial perjanjian dengan SEPA, Comprehensive Economic Partnership nih dengan Eropa dan Kanada. Untuk Kementerian Haji kita memperpendek waktu tunggu haji dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Biaya haji juga lebih rendah, biaya hajinya. Pemerintah Arab Saudi setuju membangun kampung Indonesia di Kota Makkah. Sedang dalam ini realisasi APBN per 30 September 2025, kalau kita lihat yang realisasi aja ya, kita pendapatnya 2008,6 triliun, belanjanya 2.251,8 triliun. Oh sorry, ini salah. 1.863,3 untuk pendapatannya, belanjanya sudah 1.234,8 dengan defisit sebesar 371,5 triliun rupiah, atau kalau dibanding terhadap PDB sekitar 1,56% dari PDB. Oke. Untuk strategi pembangunan ke depan, ini kita bilang, ini saya yang bilang ya, strateginya adalah Sumitonomics. Boleh nggak ngomong gitu ya? Kira-kira begitu. Karena sebagian orang yang ngerti kenapa ada MBG, kenapa ada sekolah, kenapa ada itu, sekolah gratis. Jadi 3 pilar pembangunan Sumitonomics adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Yang tadi itu adalah 2 dan 3, pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis. Kalau pembangunannya merata, biasanya ekonomi cenderung stabil. Yang kurang kemarin adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, masih cenderung melambat. Jadi salah satu dari 3 ini hilang, ekonomi kita akan nggak stabil. Jadi kita coba ciptakan tadi yang agak tertinggal tadi dengan menggalakkan 3 mesin pertumbuhan, yaitu fiskal, keuangan, dan memperbaiki iklim investasi, artinya swasta juga jalan. Jadi kalau saya sering cerita tuh, zamannya Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5. Zamannya Pak SBY, pembangunan infrastruktur yang nggak terlalu banyak, tapi swastanya yang gerak karena bunganya kreditnya lebih cepat tumbuhnya, dia bisa tumbuh 6. Kalau saya aktifkan dua-duanya gimana sekarang? Fondasinya 6, tambah pemerintah yang 5 tadi mesti ada.
6,5 itu nggak terlalu sulit untuk dicapai dengan kondisi yang sekarang. Ceteris paribus, artinya saya belum perbaiki iklim investasi dan lain-lain. Kalau kita perbaiki yang lain-lain itu, harusnya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat lagi. Tapi itu nggak akan gampang. Kita akan berusaha. Tapi kalau kita tahu kuncinya, kan tinggal kita jalankan saja. Saya minta dukungan DPD dalam hal ini untuk mendukung kami, Kementerian Keuangan dan pemerintah, untuk memastikan 3 pilar ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ya. Jadi kita mau semua mesin jalan, pemerintah jalan, swasta jalan. Jadi semua bisa tumbuh dengan bagus. Saya ngundang investasi asing nggak? Yang ngundang, tapi begini, saya nggak akan, kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing nggak akan bangun negara kita. Mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau ngundang investor asing di sini, ya kita ciptakan kuenya itu. Mereka pasti untuk saya nanti saya manfaatkan untuk mendorong ekonomi kita ke pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Pasti akan saya cari yang ada spillover teknologinya. Kalau tukang jahit baju aja nggak usah diundang ke sini, udah banyak di sini. Yang kita punya nggak usah dibuka, tapi yang kita nggak punya kita buka. Itu strategi kita ke depan ya. Ya. Jadi walaupun saya di Kementerian Keuangan katanya bukan urusan saya punya instrumen pajak, instrumen tarif. Kita kerjain dari situ kalau mereka ngotot, Bu. Ini menterinya agak aneh nih. Biar aja ya. Penasihatnya juga aneh-aneh ini berdua nih. Aneh-aneh. Ya, kalau punya instrumen kita pakai untuk kebaikan. Tapi kalau salah, tolong dikoreksi. Kita perbaiki bersama. 8 agenda fokus prioritas. Pertama kita ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi dan perdagangan. Yang swastanya mana? Di nomor 8 tuh, Pak. Nanti di 8, yang walaupun ini 1 titik, tapi ini akan besar sekali. Kenapa saya menghidupkan itu? 10% ekonomi kita dikontribusikan oleh pemerintah, 90% swasta. Jadi saya berusaha mati-matian pun, kalau swastanya mati, cuma 10% yang jalan. Makanya saya yang 10% ini untuk menghidupkan yang 90% dengan menciptakan kondisi berbisnis yang baik, sehingga pemain domestik bagus, pemain nanti asing juga ikut masuk. Seperti misalnya di industri rokok, boleh ya? Rokok katanya nggak apa-apa ya rokok. Itu kan mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif ke level yang tinggi sekali. Tapi pada kenyataannya ya pada ngerokok aja yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang dari Cina, dari Vietnam, loh kalau gitu kebijakannya ngapain? Bukan mematikan, kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Oh, kalau gitu saya rugi lah. Kalau saya nggak mau rugi, ya udah kita rapikan pasarnya, kita tutup barang kita dari pasar kita dari barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, ke kawasan industri apa KIHP, hasil tembakau KIHT, dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap kita sikat, nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ. Sama untuk setelah rokok kan kita apa yang ribut-ribut pakaian kan? Oh pakaian gini. Tapi kita diem aja. Saya pernah cerita tuh ikut mode apa fashion show, datang ke fashion show busana muslim bagus-bagus. Wah ini bagus. Tapi saya tanya di sebelah saya ada yang bisik, Pak 99% dikuasai Cina. Ah yang benar, iya. Nah, itu ngapain? Kan ya bagus. Ya nggak tahu Pak, pokoknya kita dikuasai. Saya waktu itu ketua LPS nggak bisa apa-apa. Waduh, gue bilang coba gitu. Jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih. Bukannya bangga jadi sedih. Padahal orang kita jago. Jadi sekarang rupanya banyak barang yang ilegal yang bulk fresh itu semua. Kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian yang itu juga yang ilegal kita tutup semua. Saya minta teman saya, staf saya di Bea Cukai untuk bergerak lebih keras lagi ke depan supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup. Saya baca tuh, saya juga monitor TikTok Bu, untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang apa,
thrifting, marah-marah sama saya, katanya, oh ini salah, harus kasih harga, gitu-gitu. Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja, dia untung, tapi industri mati. Kalau saya berubah aja jadi barang dalam negeri aja dengan peraturan yang pas ya, dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup, dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada yang beli. Karena daya beli masyarakat kita bagus ketika banyak kerjaan di mana. Jadi langkah kita mungkin nanti jangka pendek, nanti sebentar lagi baja. Kita akan lihat baja. Siapa lagi? Sepatu. Kita akan lihat seperti itu. Yang jelas, kalau barangnya ilegal, kita akan tutup. Orang kan bilang, sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat. Iya, tapi merusak industri kita secara keseluruhan negara kita kan. Saya bilang tadi, 90% domestic demand. Nah, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, pasar kita dikuasai asing. Apa kita mau begitu? Nanti kita komplain lagi, kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi ketika ditutup, sebagian pemain yang diuntungkan ribut. Saya sih gampang jawabnya. Gimana kalau ada yang protes? Ya udah, saya lihat siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan. Karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini udah banyak yang komentar-komentar kan. Nah, mereka harus hati-hati. Saya lihat nanti saya perintahkan orang bea cukai saya untuk memeriksa mereka satu-satu. Jadi jangan terlalu ribut. Kecuali saya punya bisnis pesaingnya, Mbak. Saya punya apa urusan sendiri untuk keuntungan saya. Ini kan enggak kebijakannya untuk kebijakan nasional. Kalau tekstil kita mau hidup, kalau industri apa baju apa sih? Baju, Baju tekstil udah. Baju apa? garment. Garment kita mau hidup, kita harus kuat buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saing mereka pasti makin bagus kan. Baru kita buka nyerang ke luar negeri, kira-kira begitu. Untuk jadi banyak ngomong nih, karena banyak pengaruh TikTok Bu, Mbak. Postur APBN 2026 ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB. Belanja negara sebesar 3.842,7 triliun, pendapatan negara 3.153,6 triliun. Defisit terkendali di 2,68% dari PDB. Jadi walaupun orang banyak ribut, saya jaga di sana, pembiayaan kita prudent, inovatif, dan sustainable. Dengan standar apapun di dunia, kita masih dinilai pasti dengan menjalankan kebijakan fiskal yang berkesinambungan. Jadi APBN desain fleksibel agar adaptif dan responsif, meredam guncangan, sambil kita optimalkan seluruh mesin ekonomi yang ada dan seluruh penyerapan APBN yang ada. Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, bukan sebagian besar utang. Ada komponen utangnya di situ. Kalau nggak dipakai, maka saya akan membayar bunga utang untuk uang yang nggak dipakai. Jadi desain APBD yang baik, desain APBN yang baik, desain di kementerian juga. Kalau nggak baik, nanti pertengahan tahun depan saya akan assess. Sekarang kan akhir Oktober, ini pertengahan tahun depan kami akan assess, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu nggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasi untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat ke perekonomian kita. Ekonomi makro 2025, 2026 dijaga stabil, pertumbuhan ekonomi 5,4. Ini asumsi APBN ya. Ya. Oh, 5,4, cuma 5,4 loh. Supaya bisa lebih tinggi Oh, lagi. supaya lebih tinggi lagi. Dia penakut, Pak. Tapi kita harapkan lebih tinggi dari ini. Inflasi stabil 2,5%. Suku bunga ini juga lebih rendah, mestinya 6,9%. Nilai tukar 16.500. Ini ya, kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini, investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang dolar sekarang. Sekarang jual aja. Begitu ekonomi jalan. Ini menguat dengan signifikan. Lu jual dolar lu ya? Gak punya lu, bohong lu. Jadi harga minyak kita prediksi 70, lifting minyak di 600, lifting gas di 984. Mungkin itu bagian dari presentasi saya sedikit. Mungkin saya bisa jawab sedikit ya pertanyaan Bapak Ibu tadi. Apa punya tadi? P38 gitu Pak, pinjaman daerah tadi. PP 38 pinjaman daerah ini adalah anak dari Undang-Undang Permendaran yang melengkapi PP 1 2004 tentang harmonisasi kebijakan fiskal moneter. Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum,
pekerjaan ekonomi produktif. Syaratnya masing macam-macam. Tapi di kita umumnya lewat SMI ya. Bisa lewat SMI juga. Kalau lewat Anda berapa? Nanti Pak, kita baru diatur Perpres. Jadi Ah, dia mah penakut, dia pelit orangnya. Gini, saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak yang program-program yang bagus dengan daerah, dengan daerah untuk membangun tuh. Saya tanya ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau nggak salah baru 3 triliun ke daerah. Kalau nggak, jadi 3 triliun. Oh, kamu minta bunga berapa? Pak, kalau bisa kasih 0,2% dari instead of 2 ya. Oh, dia udah cengir tuh. Kalau 0,2, 0,5, 0,2. 0,5. Oh, udah 0,5. Dia udah benar udah marah tuh. Oh, duit gue jangan dipakai. Kan gini, kalau daerah siap dan SME siap, saya akan channelin lebih banyak. Kan nggak hilang banyak kan, cuma dari itu aja kan. Saya bilang, oke, saya kasih 0,5, bisa nggak mau kamu serap 6 triliun dalam waktu dekat? Dia bilang, mungkin 3 bisa untuk triwulan keempat, jadi saya akan galakan itu yang itu. Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SME kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah kan nggak bisa masuk sana untuk nilai komersial dari investasinya kan, dari proyeknya. Kalau SME kan lebih terlatih untuk itu. Jadi bilang juga daripada kamu banyak nganggur, SME juga sudah kerjanya sedikit rupanya. Udah, saya tambah 3, kalau bisa 3, saya kasih 3, kalau 6, saya kasih 6. Kamu siap-siap aja. Dia punya uang banyak, ratusan triliun yang mungkin nggak kepake. Tapi bukan, posisi kita agak aneh, kita punya uang cash, tapi bukan di APBN, jadi nggak bisa dipakai di APBN. Kalau perusahaan nggak ada bisa windfall profit. Ini nggak bisa, undang-undangnya nggak bisa ya. Saya maunya masukin windfall profit, jadi kita bisa belanjain. Jadi ada uang yang bekas itu yang nggak di APBN. Tapi kalau seperti itu kan bisa ya disalurkan ke SME bisa kan, jadi pinjemin aja seperti itu. Jadi untuk daerah nggak usah khawatir kalau proyeknya bagus dan SME menerima, kita akan jalankan dengan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang. Dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya uang pemerintah bukan cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan. Kalau itu emang begitu Pak. Jadi masih kurang keras ya. Kalau saya kira gitu Pak. Jadi itu nggak usah khawatir. Tadi yang nggak ada yang beda. Enggak ada. Slide 21. Slide 21. Ini belum ya? Dari Coba belum. Hubungan keuangan pemerintah daerah, pusat daerah. Yang tadi kan di ini kan. Oh belum selesai. Saya pikir udah selesai. Ini lupa nih. Jadi lebih enak ngomong bebas. Karena ini banyak ibu juga sebenarnya nih. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia nggak terlalu merata, atau di Papua yang itu ada rendah 3,3, tapi ada juga yang tinggi kepala burung. Di tempat lain juga ada yang bagus, ada yang jelek. Di Bali 5%, NTB 5,2 ya. Benar sih? yang ini Jawa 5,2. Oh, ini time series. Ya. Ini bulatnya ini. Siap. Saya diajarin, Bu. Lain kali kasih tau gue sebelumnya. Ini cuma time series pertumbuhan di pulau-pulau Kalimantan aja ya. Jadi kalau saya lihat ya, Sulawesi itu luar biasa loh. Tumbuhnya selalu di atas 7%. Ini perlu ditiru daerah yang lain juga. Oke. Jadi HKPD untuk penguatan fiskal daerah, ini untuk peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah next ya. Pertama, kita meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, terus memperkuat sistem perpajakan daerah, kemudian meningkatkan kualitas belanja daerah. Kita juga akan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Next, kalau kita lihat pendapatan dan belanja negara distribusikan secara seimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Ini banyak daerah yang masih belanja surplus ya. Oke. Jadi sebenarnya disubsidi di atas ya, pusat ya. Jadi seperti ini, yang kuning lebih panjang kalau di luar Jawa ya. Yang kuning lebih panjang daripada yang biru, artinya belanjanya lebih besar dari pendapatannya, artinya dikasih dari pusat sebagian ya, dari Jawa Bali. Tapi ini bukan berarti daerah jelek. Kalau dibiarin seperti ini ya bukan berarti gini ya. Jadi ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan. Ke depan juga akan dibuat seperti ini terus supaya daerah-daerah yang miskin bisa tumbuh dengan lebih baik. Saya coba melihat apa formulasi DAU-nya, DAK segala macam. Saya minta ada faktor miskin. Indeks kemiskinan ada daerah. Ada indeks kemiskinan daerah. Nanti yang miskin, yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit. Kalau enggak nanti kita yang makin miskin, yang kaya makin kaya.
Ini bukan proses pemerataan. Jadi nanti saya akan minta mereka melakukan revisi perhitungan DAU dan DAK-nya. Next, untuk ini kan ini kan tadi dikomplain tadi bahwa tahun ini TKD-nya tahun depan turun dari 919 ke 693. Jadi turunnya 226,9 triliun rupiah. Tapi program yang dialokasikan ke daerah sebetulnya naik dari 930 ke 1377. Jadi naiknya sebetulnya 447,2 triliun untuk program yang di pusat dibelanjakan daerah. Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, nggak berkurang lah kalau saya bilang ya. Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai apa aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik desentralisasi ke sentralisasi lagi. Cuman gini, kan saya dimarahin gini, oh balik lo ke daerah. Betul sih, masih buat ya. Jadi gini, kan saya jadi Menteri Keuangan juga baru. Saya juga baru lihat loh, kok balik gini. Ini berarti mau ke arah sentralisasi lagi. Cuman kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, padahal baru ribut ke saya. Baru saya lihat lagi begitu saya lihat, oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemuda-pemuda di daerah tentang belanjanya, tentang ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden saya untuk bilang, Pak, daerah udah bagus sekarang. Kita biarkan aja mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bantu awasin dari pusat. Tapi tanpa track record, let's say 2 tribulan ke depan, ada perbaikan, saya pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bicara dengan Pemda untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak ya saya digebuk duluan. Ya enggak dulu, kita kerjasama lah. Tapi sentralisasi atau balik ke sentralisasi bukan hal yang baik. Kenapa? Ngomong gitu boleh? Kualitas belanja ya perbaiki. Udah nggak bisa disebut. Secara ekonomi kan kita sudah melewati reformasi kan. Masa kita mengulang lagi? Tapi ini kan alasan pemimpin kita di atas, bukan saya, ada beberapa orang di atas itu, cukup kuat. Jadi tanpa perbaikan, nggak bisa kita jalankan terus. Jadi tadi, tolong Pemda juga saling memperbaiki, supaya saya punya alasan yang kuat untuk minta. Jadi sebenarnya waktu Pak jadi nyalin Menteri Dalam Negeri, ya biar aja lah. Waktu saya sini, saya tahu kan dipotong. Pak Mendagri minta tambahan kan setelah ribut-ribut itu. Berapa? Minta 43 triliun. Saya tanya lagi, cukup nggak? Cukup, ya udah. Jadi saya nggak motong sepeser pun. Jadi 693 dari 650. Jadi hitungannya waktu itu katanya sudah cukup. Ya udah kalau udah cukup. Untuk apa? Lalu saya tanya ke Pak, udah cukup nih buat mereka? Cukup. Gue bilang, ya, tanya lagi tanda tangannya. Tapi pada waktu itu seperti itu. Karena saya nggak tahu hitungannya kan. Yang ngerti hitungannya kan Kemendagri secara keseluruhan. Jadi saya kira begitu. Yang lain sih ini kesimpulan langsung aja. Jadi gitu. Jadi gini, kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran dan yang ada dengan keterbatasan uang yang ada, kita pastikan nanti belanjanya optimal di pusat, di daerah, di kementerian juga, supaya setiap sen yang kita belanjakan atau setiap sen yang kita utang sama aja itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian dan ke masyarakat kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pertumbuhan Tinggi dan Kaya Bersama. Kalau saya lihat, oh, ini semuanya menggebu-gebu. Saya tulis aja hampir per buku nih. Pertanyaannya nggak ada yang gampang, semuanya susah. Tapi itulah ekonomi. Kita berhadapan dengan suatu scarcity, kelangkaan. Jadi pintar-pintar kita mengatur apa yang kita punya biar hasilnya optimal. Jadi pasti nggak semuanya kepenuhin, tapi kita coba cari yang maksimum buat kita semua seperti apa. Tadi pinjaman daerah banyak ya tadi. Saya jawab dulu pinjaman daerah. Kita emang bisa dapat langsung Kementerian Keuangan. Tapi begini, kalau ada proyek pinjam ke kami nggak ada orang untuk menilai proyeknya bagus apa enggak. Jadi kami akan tugaskan
SMI untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah atau apapun sehingga clear hasilnya. Karena kan mereka didesain untuk menilai proyek bagus apa enggak, bisa return apa enggak, kelayakannya seperti apa, returnnya seperti apa. Jadi kami serahkan ke mereka. Kemarin agak tinggi kan, 2% ya. Minta berapa sih? Sebelum pernah saya bilang sama mereka kalau saya kasih 0,5% gimana, kamu bisa apa enggak. Jadi harusnya bunganya juga akan lebih rendah daripada bunga di pasar. Jadi nggak usah takut tentang itu, kita akan tambah uang ke SMB kalau proyeknya betul-betul siap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kalau Pemda bikin proyek jelek juga nanti membebani Pemda kan ke belakangnya jelek juga. Jadi kita untung kalau ada PT SMB yang profesional, kita manfaatkan keahlian mereka untuk memastikan proyek yang dijalankan oleh Pemda ya paling nggak rugi amat lah. Ya, kalau untung banyak juga enggak kan, ya nggak rugi. Paling nggak ada dampaknya ke rakyat dengan signifikan ya. Kalau bisa untung dikit ya syukur. Untuk rokok, karena Pak Ketua saya ingat yang terakhir dulu. Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh Pak. Justru bukan kita binasakan, tapi kita bina. Saya sudah saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa aja untuk gabung dengan kawasan tersebut KIHT, kawasan industri hasil tembakau masuklah. Jadi masuk ke jaringan produksi yang legal. Dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya nambah gitu kira-kira. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini lebih lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu follow upnya. Dan mungkin kalau untuk kawasan Jawa Timur Februari udah jalan semua mungkin. Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi, ya dari Madura. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak adil kan, nggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal. Satu pertanyaan umum tadi dari semuanya adalah adjustment apa? Peningkatan TKD, penyesuaian TKD. Seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong. Mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, ada yang 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu Bapak sama Ibu-Ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka. Kok boleh kan? Saya nggak tahu. Kalau itu boleh kan ngomong angkatannya. Oh, oke ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya itu daripada Bapak Ibu ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan Bapak Ibu seperti apa ininya supaya ke depannya lebih rapi. Jadi itu, tapi gini, saya ditanya, ini emang menjadi apa salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu. Harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Perbaikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang uang-uang yang nganggur habisin semuanya, jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan-pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak saya curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah lihat saya mendekati sekarang 5,6 lebih kan tahun depan. Tebakan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Nah,
tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatan kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir triwulan pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong tadi. Oh, kenapa dana numpuk daerah banyak? Saya tanya tuh, dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun, Januari, Februari, supaya ada uang. Kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari Februari, tapi Januari hari pertama tahun itu langsung gelontorin dari pusat. Nah, pusat sedang mengembangkan sistem sudah ya. 31 Desember udah kita Kelamaan loh, 31 Desember makanya dia apa? Untuk Januari awal Desember keluar. Ya, setiap bulan. Udah ada uangnya. Jadi gitu. Oh, jangan bilang nggak ada lu ntar. Jadi harusnya kalau nggak di kita juga salah, kebanyakan duit numpuk juga kan sama di pusat. Jadi saya lihat sih kalau dia nggak akan ngaku orang. Tapi kalau kita lihat kan sampai 400 triliun lebih nggak kepake, sama pasti mereka ketakutan di awal tahun perlu uang. Jadi kita akan perdalam sistem keuangan, sistem finansial di pasar sehingga mereka bisa mengeluarkan uang surat utang jangka pendek, memastikan termasuk pemerintah pusat, Desember udah punya uangnya. Nggak perlu numpuk uang terlalu banyak di bank sentral lagi. Kita akan latih sekarang sampai awal tahun ini, tentunya implementasinya baru tahun depan, karena kita mesti siapkan pemdanya dan sistem keuangannya. Dengan itu saya pikir saya harapkan tadi uang betul kepake. Kalau kita lihat tuh setiap tahun tuh Pemda itu punya 100 triliun uang nggak kepake di Desember, di akhir Desember, betul nganggur. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dipakai ya udah, itu ada tambahan 100 triliun belanja di ekonomi. Karena kita akan pastikan dari pusat akan lancar. Saya minta Pak Prima nih bagian bagi-bagi uang supaya sistemnya lebih baik. Itu antara yang apa? Secara keseluruhan yang kita akan perbaiki di pengelolaan keuangan pengelolaan keuangannya. Jadi harusnya sih dengan itu aja ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan. Tapi tadi kalau untuk penambahan, saya perlu masukan atau dukungan dari Pemda juga. Kalau enggak, saya nggak akan bisa bicara. Karena kecurigaannya seperti itu. Di daerah nggak efisien katanya. Bukan saya aja kan, Bapak juga tahu gitu kan. Tapi dari data kelihatan sekali ada 100 triliun setiap tahun nggak kepakai on average rata-rata ya. Itu mungkin yang umum, yang sampai jawab ya. Sampai jam berapa nih kita jawab? Sampai jam yang Maluku yang kurang bayar, Maluku ya. Oh, PTSM. Nanti kita pelajarin seperti apa. Karena begini, begitu nggak bayar, kalau bank sih catatannya langsung nggak bayar, merah. Nanti kita bicarakan dulu dengan PT SMI seperti apa. Bisa nggak kita kasih treatment tertentu. Tapi saya akan bicara dengan PT SMI. Kan nggak banyak juga kan, nggak semua Pemda punya pinjaman. Oh, Mungkin di restruct Bu bikin apa, Bu? Itu bikin apa? Jadi waktu itu kami dapat pinjaman sebesar 700 miliar, Pak. Jadi waktu itu ada beberapa proyek yang dikerjakan. Nah, sekarang kan dia harus dicicil. Karena ada efisiensi ini, kan itu dianggap juga cukup berat untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianggarkan. Kalau pinjam Begitu, Pak. 700, kenapa bunganya sampai 100 ya? Berapa persen bunganya? Oh, Ya, udah kumulatif. jadi nggak bayar terus selama ini. Bayar terus, Pak, tapi hanya untuk efisiensi ini aja kami minta kalau bisa ditangguhkan. Itu kalau restoran ada rekornya nanti restoran kalau perusahaannya. Tapi kita lihat yang terbaik seperti apa. Kalau kita yang berinstruksi atau diskusi dengan SME-nya harusnya lebih clear. Tapi jangan asal langsung minta restrukturisasi aja. Karena masuk ke track recordnya loh itu. Jadi akan kita carikan jalan yang terbaik. Tadi apa lagi? Tadi yang dari Maluku untuk rumus transfer ke daerah. Jauh ya. Ya kan jumlah penduduk kan Kita sedikit, akan Pak. perhatikan. Ya. Karena kalau rumusnya seperti ini, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Betul, Pak. Plus tambahan satu, Pak, DBH, Pak. Ya nanti gimana? DBH. Ya, DBH perikanan itu kan 20, Pak. Kami punya
3 wilayah penangkapan ikan, tapi kami 20% itu dibagi seluruh provinsi, kabupaten, kota sama rata, Pak. Jadi Makanya, kami tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kami punya. Ibu Itu, Pak. mewakili daerah tertentu, apa kabupaten bukan provinsi kan kebutuhan Ibu? Iya, jadi begini Pak, itu kan ada regulasi terkait dengan DBH perikanan itu kan 80. Boleh Ya, itu dibagi ya. sama rata di semua provinsi walaupun dia bukan penghasil ikan, tapi dia juga mendapatkan porsi pembagian itu yang sama rata dengan kami penghasil ikan tersebut. Jadi itu bisa dapat ditinjau kembali. Yang gitu dong lo pusatnya. Nanti kita lihat Bu, rumusnya seperti apa. Indonesia. Jadi cicilan ntar kita lihat ya Bu ya. Nanti itu kita lihat juga itunya seperti apa, rumusnya. Tapi dia bilang ikannya pindah jadi sama semua. Jadi Ibu sistem pusat sentral jasa Peter Cash Management. Untuk pinjaman dari Ibu Elvia, Ibu Jambi, Ibu Elvianti ya, Elviana, yang pinjaman atau yang tadi cash management udah clear ya. Tadi yang desentralisasi sudah clear. Yang pinjaman-pinjaman nggak jelas itu harusnya memang OJK yang menghandle. Kami nggak punya tangan sana dan PT apa PMN itu di bawah BRI bukan di bawah kami. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami panggil BRI-nya sama PMN-nya suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa di reorder lagi perusahaan-perusahaan sehingga banyak tukang pinjam yang nggak jelas itu. Kita beresin tuh Bu. Iya Bu. Ya rakyatnya mesti hati kalau pinjam utang, kalau ngutang juga Bu. Tapi kita akan panggil mereka apa yang terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Untuk Kaltim anggaran turun. Oh, cuman segini. Cuman itu bukan alasan juga untuk buat nggak bisa bangun negaranya lagi. Daerahnya sekarang. Kalau kita lihat silpanya masih September ya. Masih ada 4,7 triliun. Hitungan saya biasanya sepanjang dari September ke Desember biasanya paling mereka bisa ambil separuh, habisin separuh. Jadi masih cukup untuk membantu. Cuman gitu, ini di apa dana bagasi ya. DBH, kalau yang DAU yang segala macam rasanya mereka udah di-adjust, Anda tanya lagi ke sana. Tapi nanti dengan berjalannya anggaran ini kan 2026 kan, Anda kelihatan. Nah, Mereka provinsi tidak berani memasukkan dalam rencana kerja tahun 2026, Pak. Dikarenakan khawatir uangnya ini tidak dicairkan sebelum November mereka ketok palu, Pak. November ini. Ya, akhir November ini ketok palu, Pak. Pengesahan anggaran kabupaten, kota, provinsi. Iya. Pak, kalau yang sudah dialokasi udah clear, pasti kan? Sudah clear. Betul, Pak. Ini kan harusnya dimasukkan juga, Pak. Uang kurang bayar ini dalam rencana kerja mereka tahun depan, Pak. Jadi kalau dana kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Tapi gini, pertengahan tahun depan clear, sebelum pertengahan tahun depan Ya, silpa jadinya, Pak, anggarannya. Kalau Bapak masukkan di pertengahan tahun, mereka bisa melaksanakannya di perubahan, Pak. Sehingga nggak bisa membangun jalan, Pak, kalau begitu. loh Bu, kalau dananya kan masih banyak. Dia bisa pakai yang sisa itu dulu kalau pakai. Sedikit, Pak, 3 triliun, Pak. Kalau itu 3 triliun sampai akhir tahun pasti ada sisa 1 triliun akhir Desember. Kalau saya nggak salah tebak ya. Karena statistiknya begitu, pemerintah pusat juga begitu, daerah juga begitu. Dari situ ke sana separuh nggak bisa dihabisin. Jadi yang itu dihabisin aja dulu. Kalau ini. Nanti jadi yang ini akan kita adjust semaksimal mungkin ya. Banyak daerah yang WA saya juga. Cuman begini, ini kan waktu saya masuk kan ekonomi lagi melambat. Karena melambat, pendapatan pajak juga kurang kan, turun. Jadi semuanya direm ke bawah. Jadi kasih saya waktu sedikit, 6 bulan ke depan, sampai triwulan pertama udah kelihatan kan, April udah kelihatan lebih jelas lah kita bisa diskusikan. Nanti di situ kita adjust. Karena kan anggaran negara, ini kan anggaran negara, bukan anggaran daerah saja. Jadi saya juga dilihat sedang dilihat tuh sama analis domestik sama asing. Situ Menteri Keuangannya menembus 3% defisit ke PDB-nya nggak? Kalau sekarang saya tembus di situ, saya jelek. Tapi nanti kalau tumbuhnya ada 6,5, 7%, ruang itu terbuka lebar. Tapi kalau udah 6,5, 7%, ya kita nggak perlu ngutang lagi kali. Utangnya akan kecil karena income-nya juga akan naik. Jadi itu yang bisa kita atur sekarang. Jadi jangka pendek ini boleh dibilang masa transisi lah berapa bulan ke depan. Untuk Ibu, fleksibilitas belanja daerah itu dari Ibu Sekar ya, dari Kepri, itu sudah masuk nanti diatur di APBN 2027, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain,
gimana efektivitas penyalurannya. Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR. Kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuma cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan, tapi basically kita udah kasih kode ke banknya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. You yang ke tengah. Iya, dia yang ngasih tahu, paksa gue ikutin karena dia kalau dia nggak mau. Jadi begini, pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga, returnnya bisa nol kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu dua itu. SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutar-mutar aja ke saya. Jadi mereka kan kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya sebagai pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, oh mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis yang tadi. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh itu main-main dia bank mana Ibu? Oh Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat Danantara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi bukan kemarin tukur. kami di Sumatera Barat kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang termasuk Bank Nagari, semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya Pimwil yang ada itu gitu Pak. Jadi nggak paham sampai ke Pinca yang bersentuhan dengan kur kan Pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Enggak, karena begini, Ada Pak. 60 Kan kita triliun. paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kok kuota subsidi ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober, Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank lain main-main, mereka nggak aman.
Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam KUR itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta kayaknya pakai agunan, tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta, Pak. 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan, Pak. Nah, itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak, Pak, di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, butuh UMKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Lu bisa meriksa nggak lo? Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia. Kita beresin nanti Pak, jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa, cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, Bapak Ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Menko, Pak. Ke Menko. Saya beresin sama Menko ya. Tapi nggak, kalau emang nggak itu, saya berhentiin uangnya. Kalau emang nggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja. Oh, uang tadi. Ini pengelolaan Pak. Jadi gini, saya kayaknya royal, tapi nggak royal-royal amat. Pedit malah. Saya hitung, si bank-bank yang Himbara itu kan relatif bagus. Modalnya cukup besar. Kalau ada apa mereka nggak mungkin macam-macam, dan saya lihat, saya kan di LPS juga. Saya tahu berapa yang dijamin oleh LPS di masing-masing bank itu. Jadi saya berani di sana. Kalau BPD itu cuma 2 miliar per nasabah per bank kan. Kira-kira begitu ya. Tapi kita akan lihat mana BPD yang bisa menerima uang itu. Ketika teman saya suruh tanya, Jawa Timur kuat berapa? Kuatnya berapa dia waktu bilang? Cuma bisa nerima 2 triliun. DKI 1 triliun. Jadi tadi saya bingung, begitu dia minta, begitu saya, oke saya eksekusi. Saya kasih 10. Nggak berani, cuma 1. Jawa Timur minta berapa? Saya 10. Cuma 2. Wah, kalau 1 sama 2 ragu. Itu kan yang kuat-kuat kan. Yang lain pasti mampunya lebih kecil lagi. Jadi saya pikir, lebih bagus saya hidupkan dulu ekonominya. Nanti kalau demand itu naik, baru mereka minta lagi. Jadi program saya itu dulu sekarang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan ini yang ada ini. 200 triliun udah berdampak kan, saya perlihatkan tadi kan ke ekonomi. Kalau kurang saya tambah lagi ke bank-bank tadi. Jadi daripada uang saya nongkrong di bank sentral, saya taruh di bank itu biar banknya pada mikir. Ya mereka keberatan, tapi mereka nggak tahu. Kalau uang udah masuk ke perbankan, udah nyampur kan. Pakai yang mana dia nggak tahu. Uangnya udah banyak. Pokoknya dia akan keluar. Dia ngakunya cuma segini, padahal enggak. Yang lain itu sumbernya sama juga dari situ. Udah nyampur uangnya. Jadi bank-bank juga ketipu juga, nggak pinter-pinter amat mereka rupanya. Kita akan tambah lagi supaya lebih Tadi juga ada KPPN usulan atau sinyal bahwa ada kebutuhan di daerah untuk mengerti bagaimana manage anggaran dengan baik. Kami punya rencana mengirimkan orang ke daerah ya untuk semacam kursus. Kita punya semua daerah kan untuk bagaimana memanage anggaran yang baik supaya penyerapannya lebih baik ke depan. Dalam waktu nggak lama kita akan adakan pelatihan. Saya harap dia otomatis nggak langsung tiba-tiba bagus kan. Tapi saya pikir dalam tahun depan lah itu udah lebih rapi lagi. Nggak, dalam pengertian nggak ada uang yang nongkrong di daerah terlalu banyak. Apalagi dia bilang cukup-cukup. Seperti mereka takut saya salah ngomong bro ya. Hah? Udah jam 2. Oh, udah jam 2. Kira-kira itu jawaban dari saya terhadap berbagai masukan yang tadi diutarakan. Saya pikir bagus sekali diskusinya. Nanti yang belum terjawab akan kita jawab secara tertulis
dan kami akan follow up secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkyu sudah menjawab beberapa